Paus Fransiskus meninggal dunia di usia yang ke-88 tahun. Paus Fransiskus selama ini dikenal sebagai sosok yang merangkul seluruh kalangan, tak hanya umat Katolik. Paus Fransiskus juga dikenal sebagai paus yang sangat memperjuangkan kedamaian di dunia. Paus Fransiskus yang memiliki nama lahir Jorge Mario Bergoglio adalah Paus Gereja Katolik ke-266 yang terpilih pada hari kedua konklav kepausan 13 Maret 2013. Paus Fransiskus lahir 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Sejak tahun 1988, ia telah menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Saat terpilih menjadi pemimpin Katolik dunia, dirinya menjadi imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Dirinya juga menjadi paus non-Eropa pertama dari Amerika Selatan sejak Paus Gregorius III wafat tahun 741. Sejak terpilih menjadi paus tahun 2013 lalu, Paus Fransiskus mewarisi gereja yang terbelah. Polarisasi paling tajam muncul di Amerika Serikat, tempat Katolik konservatif banyak bersekutu dengan sayap kanan politik. Paus juga mendapat kritik karena sikap inklusifnya. Paus membuka ruang bagi perempuan dan Muslim dalam ritual. Ia juga dikenal dengan melonggarkan tradisi lama seperti larangan terhadap misa Latin dan memperbolehkan umat awam termasuk perempuan memimpin departemen di Vatikan. Paus Fransiskus juga dikenal menyambut semua kalangan. Hal ini ditunjukkan dengan membuka ruang untuk audiensi dengan segala kalangan dan juga melakukan 47 perjalanan apostolik. Paus Fransiskus mengunjungi hampir setiap sudut bumi. Perjalanan perdananya sebagai paus atau apostolik adalah mengunjungi Pulau Lampedusa, Italia, untuk menghormati kaum migran yang tewas di Laut Mediterania. Perjalanan apostolik terakhir Paus Fransiskus adalah kunjungan 12 hari ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura yang berakhir September 2024. Ini sekaligus menjadi perjalanan terpanjangnya. Dalam buku yang berjudul Pope Francis, The People's Pope, karya Beatrice Gormley, Paus Fransiskus disebut terkenal dengan kerendahan hati dan mudah didekati. Setelah terpilih, ia juga mendobrak tradisi dengan tampil tanpa jubah beludru merah kepausan dan salib emas, melainkan mengenakan jubah putih sederhana dengan salib logam polos. Kata-kata pertamanya di lapangan Santo Petrus juga bersifat informal dan tulus. Ia membungkuk untuk meminta orang-orang mendoakannya sebelum memberikan berkatnya. Paus Fransiskus juga secara konsisten memperjuangkan kaum miskin dan terpinggirkan. Ia menjadikan keadilan sosial sebagai tema utama kepausannya. Ia sering mengunjungi penjara, kamp pengungsi dan daerah kumuh, serta mengkritik ketidaksetaraan ekonomi, korupsi, dan sistem yang menindas orang yang tidak mampu. Sejak terpilih, Paus Fransiskus juga telah berusaha untuk memodernisasi gereja, merampingkan birokrasi Vatikan, dan mengatasi krisis global. Dia membentuk pengadilan Vatikan untuk menangani pelecehan seksual oleh para imam. Dengan segala sepak terjangnya, Paus Fransiskus pernah dinobatkan sebagai Person of the Year versi majalah terkemuka Time pada tahun 2013. Majalah Time menggambarkan Paus Fransiskus sebagai paus rakyat karena membawa kepausan keluar dari istana dan turun ke jalan. Time menilai pendekatan Fransiskus dipandang sebagai cara yang penuh harapan untuk menyembuhkan perpecahan dalam gereja dan melibatkan dunia yang lelah dengan konflik dan dogma, mendesak kerjasama dan tindakan praktis ketimbang perdebatan tanpa akhir. Hanya saja, terkait kondisi dunia saat ini, Paus Fransiskus belum berhasil untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina. Dan pidato terakhirnya di Vatikan pada Minggu Paskah adalah menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Di balkon Basilika Santo Petrus di hari Minggu Paskah, seorang ajudan Paus membacakan berkat di mana Paus mengecam situasi kemanusiaan yang menyedihkan yang disebabkan serangan Israel di jalur Gaza. Paus menyatakan, "Saya mengimbau kepada pihak-pihak yang bertikai, serukan gencatan senjata, bebaskan para sandera, dan bantulah orang-orang yang kelaparan,
yang mendambakan masa depan yang damai. Paus Fransiskus telah tiada. Semoga pesan terakhir Paus didengar oleh seluruh pemimpin dunia untuk menjadikan dunia masa ini menjadi dunia yang damai.